Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP bab 4 tentang bentuk aljabar. Silakan dibuka halaman 57. Kita akan membahas soal nomor 1 sampai 20. Nomor 1. Definisi yang benar dari keempat pernyataan di atas adalah, berarti kita cek ya. Pernyataan pertama, apakah 3A itu sama dengan A tambah A tambah A? Ya, benar ya, pernyataan 1. Kemudian pernyataan kedua, A pangkat 2, apakah benar sama dengan A tambah A? Nah, ini salah ya. Seharusnya di sini operasi hitungnya adalah kali. Jadi A kuadrat itu sama dengan A kali A. Pernyataan ketiga, 2 kali setengah A, apakah sama dengan setengah A ditambah dengan setengah A? Yang berulang sebanyak 2 kali dengan operasi hitung penjumlahan? Ya, betul. Ini mirip seperti pernyataan pertama ya. Jadi pernyataan ketiga benar. Pernyataan yang keempat, apakah A pangkat 3 itu sama dengan A kali A kali A? Ya, benar. Karena pangkat operasi hitungnya harus perkalian sebanyak pangkatnya. Di sini kebetulan sudah sama, berarti pernyataan keempat benar. Sehingga jawaban yang kita pilih adalah jawaban poin C, 1, 3, dan 4. Nomor 2, suku aljabar yang mempunyai koefisien X pangkat 2 sama dengan 1. Berarti kita cek ya. Ini koefisien X pangkat 2-nya adalah 3, berarti salah. Ini koefisien X pangkat 2-nya adalah 2, berarti salah. Ini koefisien X pangkat 2-nya 1, betul. Ini juga 1. Kemudian kita lanjutkan, koefisien X-nya sama dengan 3. Yang C, koefisien X-nya adalah negatif 3, berarti salah. Yang D, koefisien X-nya adalah positif 3. Sesuai dengan permintaan, berarti jawaban yang benar adalah D. Nomor 3, jika K adalah koefisien dari XY, pernyataan di bawah ini yang tidak benar. Berarti kita cari yang salah ya. Ingat yang diminta XY. Kita lihat di sini, koefisien itu angka yang ada di depannya XY ya, adalah 3. Ternyata cocok ya, sesuai dengan ini. Berarti poin A benar. Kita cari yang salah ya. Kemudian poin B, koefisien XY-nya adalah negatif 5. Ternyata di sini juga benar. Berarti poin B bukan yang kita cari. Poin C, koefisien X-nya adalah 2. Di sini ternyata 1. Berarti tidak benar. Sehingga jawabannya C. Nomor 4, pasangan suku sejenis di bawah ini yang benar adalah, ingat, kalau yang sejenis berarti sama persis. Kita lihat ya di sini poin A, X kuadrat dengan X. Tentu tidak sama ya. Poin B, X pangkat 3 dengan Y pangkat 3. Walaupun pangkatnya sama, tapi hurufnya berbeda, berarti ini tidak sejenis. Poin C, ini X, ini Y pangkat 5. Ini juga tidak sejenis. Poin D, ini XY, ini XY. Nah, ini sejenis, walaupun koefisiennya berbeda. Ingat pertanyaannya, suku yang sejenis, berarti dilihat dari variabelnya atau hurufnya ya di sini. Walaupun angkanya berbeda, tidak ada masalah. Berarti jawaban yang benar, D. Nomor 5, jumlah koefisien dari kelompok suku berikut ini adalah, berarti kita tinggal jumlahkan angka-angkanya saja ya di sini. 3, kemudian dikurangi 2, kita tulis ya 3 dikurangi 2, kemudian ditambah dengan 2, kemudian ditambah dengan 5, kemudian dikurangi dengan 6. Kita hitung ya. Negatif 2 ditambah 2, ini bernilai 0. Berarti kita hitung yang tidak 0 ya. 3 ditambah 5, 8, dikurangi 6, berarti hasilnya 2. Poin A yang benar. Nomor 6, di bawah ini yang bukan merupakan kelompok sejenis. Berarti yang berbeda itu yang kita pilih ya. X kuadrat dengan X kuadrat ini sukunya sejenis. Walaupun angka atau koefisiennya berbeda, tidak ada masalah. Yang penting sukunya sejenis ya di sini. Berarti poin A bukan yang kita cari, karena kita cari yang tidak sejenis. Poin B, di sini XY, di sini XY, ini sejenis. Poin C, XY kuadrat dengan XY kuadrat, ini juga sejenis. Poin D, XY kuadrat dengan X kuadrat Y. Nah, ini perbedaannya adalah di pangkatnya ya. Kalau ini yang dipangkatkan 2, kalau ini Y yang dipangkatkan 2, kalau ini X yang dipangkatkan 2. Berarti ini tidak sejenis. Berarti jawabannya D. Nomor 7, terdapat kelompok suku berikut ini. Kelompok suku yang sejenis. Kita lihat ya. A pangkat 3 dengan A pangkat 2 berbeda. Berarti bukan sejenis. Poin 2, A kuadrat B pangkat 3. Kemudian di sini A pangkat 3 B kuadrat. Nah, ini tidak sama ya.
Karena di sini A yang dipangkatkan 2, sedangkan yang ada di sini A yang dipangkatkan 3, berarti salah. Yang ketiga, B pangkat 5 dengan B pangkat 2, ini juga tidak sejenis. Poin yang keempat, A pangkat 3 cocok dengan A pangkat 3, B pangkat 2 cocok dengan B pangkat 2, C dan C. Berarti cocok ya, semuanya sama. Berarti jawaban yang benar hanya poin 4, yaitu D. Nomor 8. Pada kelompok suku berikut ini, koefisien dari X pangkat 3 adalah, berarti kita cari ya, koefisien dari X pangkat 3 berarti ini, 12. Kemudian X pangkat 2. Nah, ini ada tanda negatif berarti diikutkan ya. Berarti negatif 1. Kemudian koefisien dari X adalah positif 5. Berarti jawaban yang benar adalah C. Nomor 9. Di bawah ini bentuk aljabar paling sederhana yang memiliki 2 suku. Nah, ini variabelnya cuma Y ya, berarti ini 1 suku. Ini variabelnya cuma Y kuadrat ya, berarti 1 suku. Y ditambah 3Y, ini walaupun terpisah seakan-akan 2 suku, tapi sebenarnya ini bisa digabungkan. 1Y ditambah 3Y berarti jadinya 4Y, sehingga ini terhitung 1 suku. Poin D, nah ini Y dan X, nah ini berbeda ya, berarti di sini terhitung 2 suku. Berarti jawabannya yang D. Nomor 10, berikut ini yang bukan merupakan bentuk aljabar suku 2. Kita lihat ya di sini. M pangkat 3 dengan 2M. Nah, ini beda, berarti 2 suku. Poin B, M pangkat 3 dengan M pangkat 2. Nah, ini juga berbeda, berarti 2 suku. Poin C, 3M dengan M kuadrat. Nah, ini beda, berarti 2 suku. Poin D, nah ini kan sama. Berarti sebenarnya bisa kita gabungkan. 3M ditambah 2M hasilnya 5M. Sehingga ini adalah 1 suku. Berarti yang kita pilih adalah yang bukan 2 suku, yaitu poin D. Nomor 11, bentuk paling sederhana dari bentuk berikut adalah, berarti kita tinggal satukan suku yang sejenis ya di sini. 3x kuadrat, berarti kita cari temannya ini ya ternyata. Dikurangi 2x kuadrat. Ibaratkan 3 apel dikurangi 2 apel, sehingga tersisa 1 apel atau 1x kuadrat. Nanti boleh ditulis x kuadrat saja. Kemudian kita lihat di sini ada variabel x, kita cari pasangannya. Ternyata di sini pasangannya, berarti negatif 5x ditambah 4x, berarti hasilnya negatif 1x. Kemudian ini disebut dengan konstanta. Nah, ini juga disebut dengan konstanta. Berarti kita bisa gabungkan ya di sini. 7 dikurangi dengan 9. Ingat, negatifnya ikut ya, bukan hanya 9 ya. Berarti 7 dikurangi 9 hasilnya negatif 2. Kalau kita rapikan, hasilnya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 12, bentuk paling sederhana dari aljabar berikut adalah, nah kalau ada bentuk seperti ini, berarti 2 yang ada di luar tanda kurung ini, kita masukkan ke dalam tanda kurung dengan cara dikali satu persatu ya. 2 kali 5x kuadrat berarti jadinya 10x kuadrat. Kemudian 2 dikalikan dengan negatif xy, sehingga hasilnya negatif 2xy. Kemudian 2 dikalikan dengan y kuadrat berarti positif 2y kuadrat. Kemudian di sini tanda pengurangan artinya negatif 1, kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali ya. Negatif kali 2x pangkat 2 berarti jadinya negatif 2x pangkat 2. Kemudian negatif kali positif xy berarti negatif xy. Negatif kali negatif 3y kuadrat berarti positif 3y kuadrat. Kita cari suku yang sejenis, kalau ada kita gabungkan. X pangkat 2 dengan X pangkat 2 berarti bisa kita gabungkan karena sejenis ya. Itu artinya 10 apel dikurangi 2 apel jadinya 8 apel. Yang bertindak sebagai apel maksudnya X pangkat 2. Yang ini sudah selesai, kita coret saja ya. Kemudian di sini XY. Nah, kita cari pasangannya ini ya. Berarti negatif 2, kemudian dikurangi 1xy. Berarti jadinya negatif 3xy. Kemudian ini ya, y kuadrat dengan y kuadrat, berarti 2y kuadrat ditambah 3y kuadrat, hasilnya 5y kuadrat. Berarti jawabannya yang benar, C.
Nomor 13, jumlah dari kedua bentuk aljabar berikut adalah, nah tinggal dicek yang sejenis baru kita gabungkan ya. XY kuadrat bisa bergabung dengan ini, berarti 7 bisa bergabung dengan negatif 3, hasilnya 4XY kuadrat. Kemudian kita cari di sini, X kuadrat Y sejenis dengan X kuadrat Y, berarti negatif 9 ditambah 5, hasilnya negatif 4X kuadrat Y. Kemudian di sini ada XY, di sini juga ada XY, berarti 11 dikurangi dengan 7, hasilnya adalah 4XY. Karena di sini sama-sama punya 4, berarti 4 bisa kita keluarkan, hasilnya 4 buka kurung. Kalau ini diambil 4-nya, berarti tinggal X, Y kuadrat. Begitu juga dengan ini, tinggal X kuadrat Y. Ditambah dengan ini, kita ambil 4-nya, berarti tinggal X, Y. Sehingga hasil yang benar adalah poin A. Nomor 14. Jumlah dari bentuk aljabar berikut adalah 8 berada di luar tanda kurung, berarti kita masukkan satu persatu dengan cara dikali. 8 kali 1 per 4 P pangkat 3, berarti jadinya 8 kali 1 per 4 kan 2, berarti jadinya 2 P pangkat 3. Kemudian dikurangi dengan 8 kali 5, berarti jadinya 40. Jangan lupa ya di sini P kuadrat, kemudian 8 dikalikan 1 P jadinya 8 P, dikurangi 8 kali 3 per 2, 8 sama 2 bisa kita bagi ya, hasilnya 4, 4 kali 3, 12 di sini. Kemudian ditambah dengan, nah ini 6 juga kita masukkan dengan cara dikali ya, 6 kali 5 per 3, 6 sama 3 bisa kita bagi ya, hasilnya 2, kalikan 5 berarti jadinya 10, dikurangi dengan 6 kali P berarti 6P ya di sini, ditambah dengan 6 kali 7 berarti 42 P pangkat 2, 6 kali negatif setengah berarti negatif 3 P pangkat 3. Jika ada suku yang sejenis berarti kita gabungkan. Nah ini kita cek di sini ada P pangkat 3, ini juga ada P pangkat 3, berarti kita gabungkan. 2 dengan negatif 3 berarti hasilnya adalah negatif P pangkat 3 atau negatif 1 P pangkat 3. Kemudian selanjutnya P pangkat 2, ini ada temannya ya. Berarti negatif 40 dengan positif 42, kita gabungkan hasilnya positif 2P pangkat 2. Kemudian di sini P bisa gabung dengan P, berarti angkanya 8, dikurangi dengan 6, berarti hasilnya positif 2P. Kemudian negatif 12 bergabung dengan 10, berarti negatif 2. Sehingga jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 15, kita kurangi ya. Untuk yang depan ini kita tulis ulang, 7 dikurangi 3Y dikurangi Y kuadrat. Namun kalau untuk ini negatif kita masukkan ke dalam kurung ya. Negatif kali positif 2 berarti negatif 2 Y pangkat 2. Negatif kali positif berarti negatif 1. Jika ada suku yang sejenis kita gabungkan ya di sini. Kita ambil yang pangkat terbesarnya dulu. Y kuadrat dengan Y kuadrat. Nah berarti ini bisa gabung. Negatif 1Y kuadrat, negatif 2Y kuadrat berarti jadinya negatif 3Y kuadrat. Selanjutnya, Y tidak ada temannya, berarti tetap kita tulis negatif 3Y. 7 dikurangi 1, berarti hasilnya positif 6. Kalau kita keluarkan 3-nya, berarti hasilnya 3 buka kurung. Yang ini kita ambil 3-nya, berarti jadinya negatif Y pangkat 2. Kemudian ini diambil 3-nya berarti negatif Y. Ini diambil 3-nya berarti hasilnya positif 2. Atau boleh ditulis 3 buka kurung 2 terlebih dahulu. Kemudian negatif Y. Kemudian negatif Y pangkat 2. Sehingga jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 16. Hasil pengurangan dari bentuk aljabar ini adalah, hati-hati ya kalau pengurangan ya. Kalau ada kata-kata dari, itu berarti bukan depan dikurangi belakang. Tapi yang belakang dulu yang kita tulis, yaitu B kuadrat ditambah AB dikurangi 3A kuadrat dikurangi ya dengan yang depan. Nah, hati-hati ya, jangan sampai terbalik ya. A kuadrat dikurangi AB dikurangi B kuadrat. Kalau pengurangan sebaiknya diberi tanda kurung ya, karena ini belum final. Jadi harus kita masukkan dulu negatifnya. B kuadrat ditambah AB dikurangi 3A kuadrat.
Negatif masuk ke dalam kurung berarti negatif A kuadrat. Negatif masuk ke negatif berarti positif AB. Negatif masuk ke negatif berarti positif B pangkat 2. Kalau seandainya kita gabungkan yang bisa bergabung, berarti kita cek ya di sini. Negatif 3A kuadrat dengan A kuadrat ini bisa bergabung, jadinya negatif 4A kuadrat. Jadi perhatikan angkanya ya. Negatif 3, negatif 1 jadinya negatif 4A kuadrat. Kemudian di sini kita lihat ya, di sini AB dengan AB. Nah, karena positif sama positif berarti kalau ditambahkan jadinya ada 2AB. Kemudian yang terakhir B kuadrat dengan B kuadrat hasilnya adalah 2B kuadrat. Sehingga jawaban yang kita pilih yang sesuai dengan ini ya, dibolak-balik boleh. Sehingga jawabannya C. Sama aja ya. 2B kuadrat, kemudian 2AB dikurangi dengan 4A kuadrat. Jadi kalau ada kata-kata dari, itu adalah belakang dikurangi yang depan. Nomor 17, ini ada kata-kata dari lagi ya. Berarti yang belakang dulu kita tulis. 5, kita langsung kalikan saja ya, nggak ada masalah ya di sini. 5 kita kalikan ke dalam kurung berarti jadinya 10P pangkat 2. 5 kalikan P berarti positif 5P. Kemudian 5 kali 11 hasilnya 55. Kemudian dikurangi dengan yang ini ya. Hati-hati di sini ada minnya ya. Negatif 3 dimasukkan berarti jadinya negatif 3P kuadrat. Kemudian di sini negatif 3 kali negatif 5P hasilnya positif 15P. Negatif 3 kali positif 2 berarti hasilnya negatif 6. Hati-hati pengurangannya belum masuk ya. Berarti kita rapikan dulu. 10P pangkat 2 ditambah 5P ditambah 55. Negatif ketemu negatif berarti hasilnya positif 3P kuadrat. Kemudian negatif ketemu positif berarti hasilnya negatif 15P. Negatif ketemu negatif berarti positif 6. Yang sejenis kita gabungkan. P kuadrat berarti 10 tambah 3 hasilnya adalah 13P kuadrat. Kemudian 5P dengan negatif 5P hasilnya negatif 10P. Kemudian 55 ditambah 6 hasilnya adalah 61. Berarti jawaban yang benar D. Nomor 18. Bentuk paling sederhana dari 4P dikurangi Q. P-nya ini, Q-nya ini ya. Berarti 4P itu artinya yang ini kita kalikan 4. Berarti 4 buka kurung, X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2, tutup kurung. Kemudian dikurangi dengan Q. Q-nya ini ya, kita kasih kurung kalau pengurangan. 3X kuadrat ditambah 2X dikurangi dengan 4. 4 kita masukkan berarti jadinya 4x kuadrat. 4 kali negatif 3, negatif 12x. 4 dikalikan negatif 2 berarti negatif 8. Negatif ketemu positif berarti negatif 3x kuadrat. Negatif ketemu positif ya di sini. 2 ya di sini. Berarti negatif 2x. Negatif ketemu negatif positif 4. Yang sejenis kita gabungkan. 4x kuadrat dikurangi 3x kuadrat. Berarti jadinya 1x kuadrat. Atau boleh ditulis x kuadrat saja. Negatif 12x dengan negatif 2x berarti negatif 14x. Negatif 8 ditambah 4 berarti hasilnya negatif 4. Sehingga jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 19. Bentuk paling sederhana dari bentuk aljabar berikut adalah tinggal kita kalikan ya. Jadi kalau ada nilai tertentu di luar kurung berarti kita bisa masukkan 7x ini ke dalam kurungnya ya. 7x kali x berarti jadinya 7x pangkat 2. 7x kali negatif y berarti negatif 7xy. Kemudian 7x kali plus 2 berarti jadinya plus 14x. Kemudian negatif 5x kita masukkan ke dalam kurung juga ya. Berarti negatif 5x kali x negatif 5x kuadrat. Negatif 5x kali negatif 2y berarti jadinya positif 10xy. Negatif 5x dikali dengan negatif 1 berarti positif 5x. Kita gabungkan yang sejenis ya. 7x kuadrat dikurangi dengan 5x kuadrat. Hati-hati, tanda negatifnya ikut ya. Berarti hasilnya 2x kuadrat. Kemudian negatif 7xy dengan 10xy.
Kalau kita gabungkan jadinya positif 3XY. Kemudian 14X dengan 5X kita gabungkan jadinya 19X. Berarti jawabannya A. Nomor 20. Soal yang terakhir ya pada video ini. Bentuk sederhana dari operasi kurangkanlah bentuk aljabar berikut dari bentuk aljabar berikut. Berarti kalau ada kata-kata dari, berarti yang belakang dulu kita tulis ya. X kuadrat ditambah 8X ya. Kemudian dikurangi dengan 5. Kemudian dikurangi dengan yang depan baru kita tulis. Tapi kalau pengurangan harus diberi tanda kurung ya agar hati-hati. Negatif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5. Yang depan kita tulis ulang X kuadrat ditambah 8X dikurangi 5. Negatif kita masukkan ke dalam kurung ya. Negatif-negatif berarti positif X kuadrat. Negatif ketemu positif 2X berarti jadinya negatif 2X. Negatif ketemu dengan negatif 5 berarti positif 5. Yang sejenis kita gabungkan X kuadrat dengan X kuadrat berarti jadinya 2X kuadrat. Kemudian 8X dikurangi 2X jadinya positif 6X. Negatif 5 ditambah 5 hasilnya 0. Kalau kita keluarkan angka 2-nya ya, sesuai dengan permintaan pada pilihan gandanya, berarti 2 buka kurung. Ini tinggal X pangkat 2 ditambah 6, dikeluarkan 2-nya tinggal 3 ya, dengan cara dibagi. Sini ada X ya. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan untuk materi ini, mulai dari nomor 1 sampai 20. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ikuti terus perkembangan dari video yang kita upload di channel ini. Jika ada request tentang materi tertentu, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.